Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman subscriber semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan mudah-mudahan selalu mendapat ridho dan hidayahnya. Amin ya robbal alamin. Saya akan membicarakan tentang pembelajaran daring atau pembelajaran online yang memang pada saat sekarang ini menghadapi masa-masa pandemik Corona 19 ini, kita masih dianjurkan untuk menggunakan sistem pembelajaran daring atau luring dengan menghentikan sementara sistem pembelajaran tatap muka atau face to face. Nah, sekian waktu perjalanan sistem pembelajaran daring ini muncul permasalahan, baik itu permasalahan dari guru, permasalahan dari siswa, permasalahan dari wali siswa, atau bahkan permasalahan yang muncul dari masyarakat atau pemerintah. Nah, ini kita sebagai pengelola pendidikan harus bisa menyelesaikan masalah ini. Bagaimana agar permasalahan-permasalahan itu tidak semakin berkepanjangan, tetapi ada penyelesaian yang nantinya akan menjadi titik terang dalam proses belajar mengajar. Termasuk adalah di MTS Al-Hidayah Purwasaba ada upaya-upaya yang diselesaikan oleh para pengelola madrasah ini dalam rangka apa ya? Dalam rangka memang banyak sekali masukan-masukan, baik itu lewat real secara nyata, wali murid menyampaikan kepada gurunya atau siswanya menyampaikan kepada gurunya, atau bahkan di media sosial. Banyak di Facebook, banyak di WA, banyak di media sosial lainnya yang mengkritisi terhadap pembelajaran online ini, pembelajaran daring ini. Nah, kami kemarin sudah memetakan bahwa permasalahan ketika berkaitan dengan keguruan, dengan pendidik, memang sedikit banyak kita sudah memberikan solusi. Dengan guru dilatih dengan media, pendekatan media teknik informatika, yang di sini memang pembelajarannya harus menggunakan alat teknologi informasi. Mau tidak mau seorang guru harus kembali menggunakan membuat metode dengan sistem yang baru itu. Kemudian bagaimana cara teknik-teknik agar materi itu benar-benar tersampaikan. Kemudian bagaimana kita bisa feedback, menerima masukan dari siswa, apakah pembelajaran yang disampaikannya benar-benar sudah terserap apa belum. Bahkan nantinya sampai kepada permasalahan penilaian. Sistem penilaian apa yang akan diambil, yang akan dilakukan. Karena di sini kalau kembali kepada tujuan pendidikan itu tadi, bahwa dalam pembelajaran harus bisa mencakup 3 hal. Ada kognitifnya, ada afektifnya, ada psikomotoriknya. Sehingga dalam pembelajaran daring pun harus mengacu kepada 3 poin ini. Ya, jadi tidak bisa hanya sekedar kognitif, hanya sekedar penyampaian saja, tetapi harus ada juga tentang bagaimana agar siswa itu mau memahami, mau mengkaji tentang sisi afektifnya. Ya, afektif itu tentang pendidikan nilainya, karakter yang akan diwujudkan setelah kita mempelajari pelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi munculnya sifat-sifat yang baik setelah mempelajari tentang sebuah materi. Kemudian yang ketiga tentang kognitifnya. Seorang pendidik harus benar-benar bisa bagaimana
siswa itu setelah menyerap materi ada perubahan perilaku, perubahan nilai. Nah, disinilah yang ketiga, perilakunya itu akan mencerminkan perilaku yang lebih baik atau bahkan sebaliknya. Maka kontrol dari seorang guru dari ketiga sisi ini memang perlu dalam pembelajaran daring ini, sehingga guru tidak dengan tanda kutip tidak hanya asal-asalan menyampaikan pengetahuannya, ya. Jadi guru ada yang komentar di media sosial, wah enak dong jadi guru pembelajaran online, gurunya ungkang-ungkang ya, di rumah atau di sekolahan hanya duduk-duduk ya, kemudian main medsos dan lain-lain. Tidak seperti itu ya, tetapi guru bagaimana membuat mekanisme, membuat tentang media pembelajaran yang tepat, bagaimana membuat kerangka penilaian yang tepat. Inilah kerja dari guru yang bisa dilakukan baik itu di rumah ataupun di sekolahnya. Jadi persepsi guru ungkang-ungkang ini saya kira kurang tepat ketika disampaikan kepada seorang pendidik, karena memang dengan secara real beliau bekerja baik itu dari rumah ataupun dari sekolahan. Kemudian yang kedua, permasalahan yang dialami oleh siswa kemarin, ini studi kasus ya di MTS Al-Hidayah Purwasaba, ada permasalahan siswa yang tidak bisa untuk login ke Google Classroom ya. Kemudian permasalahan lagi HP-nya tidak connect ya, ada lagi permasalahan dia itu nggak punya email, ada lagi paketannya habis dan lain-lain. Ini adalah permasalahan yang dialami oleh siswa. Nah, dengan pendekatan-pendekatan dari seorang guru dengan sistem komunikasi yang tepat kepada siswa, sehingga ini bisa digapai, sehingga ini bisa diselesaikan. Ketika siswa tidak bisa melakukan ini, maka dari guru itu harus cepat untuk menyikapi permasalahan itu ya, sehingga dengan sistem quick response itu, respon cepat itu, siswa itu tidak dirugikan ya. Dengan jadwal yang sudah diberikan kepada siswa, kemudian di situ ada absensinya, kemudian ada yang langsung pemberian penilaian atau tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan ataupun sanggahan-sanggahan yang dikomentarkan kepada gurunya. Ini menjadi feedback dari siswa itu sendiri, sehingga diharapkan walaupun menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh, tetapi di situ masih ada hubungan antara guru dengan siswa yang saling terhubung. Ketika ada permasalahan langsung terhubung, dan itu lebih baik lagi setelah pembelajaran, setelah siswa mempelajari itu ada diskusi menggunakan ada aplikasi Zoom ya, ataupun menggunakan acara siaran langsung dan lain-lain ya. Ini adalah bagaimana menciptakan kondisi pembelajaran yang bisa secara dua arah. Guru menyampaikan, siswa memahami, siswa bertanya, guru menjawab. Nah, itu solusi. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan bagi orang tua. Orang tua banyak mengalami permasalahan. Yang pertama, pulsa semakin memberatkan ya. Memang namanya pembelajaran daring, kemudian pulsa yang di negeri kita ini memang relatif masih mahal, berbeda dengan di sana ya, di luar negeri itu memang paket internet sudah free ya. Nah sebenarnya tentang pulsa ini kita bisa menyikapinya ya, karena kita sudah mengambil solusi juga. Ketika nanti masalah pulsa yang terlalu berat, nanti siswa itu bisa ya seminggu menggunakan sistem daring, minggu yang kedua menggunakan offline, belajar mandiri, mengerjakan tugas
mandiri, atau bisa juga melalui jaringan hotspot wifi area. Ya, baik yang ada di sekolahan ya bisa digunakan secara gratis untuk media pembelajaran. Kemudian bisa juga sambil ngopi-ngopi di kafe sambil belajar, ngopinya bayar 3.000 tapi nongkrongnya sampai pembelajaran selesai. Kan kita lebih hemat daripada ngopi di rumah sendiri, kita tidak punya sinyal wifi. Nah, lebih baik kita nongkrong di wifi hotspot area, di kafe atau di mana gitu ya, yang ada di daerah tersebut ada koneksi jaringan wifi, jaringan hotspot area tapi gratis ya. Kemudian permasalahan bagi orang tua juga ada. Orang tua repot, katanya pembelajaran daring banyak tugas. Ketika siswa lagi malas, yang mengerjakan orang tuanya. Nah, ini ya harus dipahami bahwa orang tua itu bukan menjadi tukang garap ya, tapi orang tua itu mendampingi. Mana yang tidak paham dibantu, didampingi ya. Kalau sudah paham bahwa jam pembelajaran jam 7 sampai jam 11 ya itu didampingi, mohon didampingi. Karena apa? Karena sistem pembelajaran jarak jauh, guru nggak bisa mengawasi dari jam 7 sampai jam 11 secara kontinu, secara terus menerus, satu persatu nggak mungkin. Maka di sini keterlibatan orang tua memang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran daring ya. Jadi guru, orang tua harus kerjasama. Untuk apa? Untuk mendampingi anak-anaknya. Maka disinilah pentingnya orang tua memahami, sebenarnya tugas guru itu berat ya, harus menyampaikan kepada anaknya wis mudeng apa urung, wis paham apa urung. Padahal seorang guru harus dituntut agar ketika menyampaikan materi, seorang siswa harus tuntas. Itu beratnya seorang guru. Maka pendampingan dari orang tua sangat penting ya, bukan menjadi penggarap tapi mendampingi ya, membantu menjelaskan kebingungan dari siswa ya. Termasuk adalah juga bagaimana orang tua ikut serta mengawasi perilaku siswa yang sudah diajarkan oleh gurunya. Misalnya pelajaran tentang akhlak ya, ketika dalam pelajaran akidah akhlak sudah diajarkan tentang perilaku perbuatan mulia, maka peran orang tua sangat dibutuhkan, yaitu bagaimana agar orang tua itu melihat, mengawasi perilaku anaknya, tentunya disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah diajarkan di sekolahnya. Jadi ketika banyaknya orang tua yang mengeluh, saya akui itu sebuah kewajaran. Tapi ketika dipahami lebih mendalam, oh ini tugas saya sebagai orang tua untuk ikut serta membimbing anak-anak kita semua. Karena tugas guru membimbing anak-anaknya, membimbing siswa-siswanya. Begitu juga peran orang tua adalah hal yang utama untuk membimbing, untuk membina anak-anaknya. Maka menjadi kesalahan dari orang tua ketika ada seorang anak yang sedang belajar kemudian dia dihalang-halangi. Lah wis ora usah sinau, lah wis ora usah belajar. Siki pada maring sawah bae, siki pada plesir bae. Lah ora usah nggarap tugas dan lain-lain. Ya, yang seharusnya orang tua ikut terlibat dalam sistem pembelajaran daring ini. Nah, setelah itu nanti ada kontrol dari masyarakat. Ya, ada kontrol dari
pemerintah. Jadi fungsi pemerintah dan fungsi masyarakat adalah sebagai kontrol terhadap pembelajaran ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kontrol dari masyarakat, para pengelola pendidikan, para orang tua, para siswa kembali kepada ketentuan-ketentuan, kepada aturan-aturan yang sudah disepakati bersama, bahwa sistem pembelajaran daring ini sebenarnya adalah bagaimana kita menyikapi setelah adanya COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Maka menggunakan sistem daring ini, tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran harus tetap tercapai. Maka saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan masukan, sudah memberi kontrol. Begitu juga kepada pemerintah, ya, sudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lembaga pendidikan, baik itu yang swasta ataupun yang negeri, yang lembaga keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan atau lembaga pendidikan umum. Nah, ini semua adalah tujuannya agar kita semua bisa melakukan, menyikapi tentang pembelajaran di masa pandemi ini. Mudah-mudahan dengan berbagai langkah dan upaya kita bisa menyelesaikan berbagai hal, permasalahan-permasalahan yang ada. Itulah hal-hal yang perlu kita sikapi agar kita jangan sampai terkungkung terhadap masalah yang ada. Tapi intinya bagaimana kita terus berpikir, bagaimana terus menyikapi permasalahan agar tidak menjadi tambahnya permasalahan. Saya akhiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.